Sisa masa jabatan Kabinet Indonesia Maju yang kurang dari setahun dipastikan bakal diwarnai drama politik terkait arah dukungan dari para menterinya di Pilpres 2024. Terlebih lagi dua orang anggota Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin pada 23 Oktober 2019 lalu itu, kini berstatus sebagai Capres dan Cawapres yang akan berkompetisi. Seperti diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto maju sebagai Capres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, KIM. Sementara atasannya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD tampil sebagai pesaing dengan menjadi Cawapres dari Ganjar Pranowo yang diusung oleh koalisi partai yang dimotori oleh PDI Perjuangan. Persaingan semakin panas, ketika putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka secara mengejutkan bisa diloloskan menjadi Cawapres Prabowo. Secara matematika, pasangan Prabowo-Gibran yang diusung oleh KIM saat ini memiliki 6 menteri yang berafiliasi langsung dengan partai politik pengusung Prabowo-Gibran. Keenam menteri tersebut diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, politisi Partai Golkar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, serta Menpora Dito Aryo Tejo, Ketua Umum DPP AMPI yang merupakan sayap Organisasi Kepemudaan Golkar. Komposisi tersebut semakin dilengkapi dengan masuknya Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi sebagai Menkominfo. Terbaru, dukungan dari anggota Kabinet Indonesia Maju untuk pasangan Prabowo-Gibran juga datang dari Menteri BUMN Erick Thohir. Meski gagal dipilih jadi Cawapres Prabowo, Erick yang semula diusulkan oleh PAN, akhirnya tetap legowo untuk berada di barisan Prabowo. Masuknya nama Amran Sulaiman untuk menduduki jabatan lamanya sebagai Menteri Pertanian, juga disinyalir bakal menambah kekuatan Prabowo-Gibran di kabinet. Meski tercatat sebagai independen, dalam beberapa kesempatan Amran sering mendampingi Prabowo sebagai pembicara terkait program ketahanan pangan. Menteri dari kalangan independen lainnya yang diprediksi bakal mendukung pasangan Prabowo-Gibran adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri PMK Muhadjir Effendi dan Mensesnek Pratikno. Sakti Wahyu Trenggono yang pernah tercatat mantan Bendahara Umum PAN, 2 kali membantu pemenangan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Muhadjir Effendi yang berlatar belakang tokoh Muhammadiyah pernah diperkenalkan sebagai salah satu cawapres yang diusulkan PAN sebagai pendamping Prabowo. Sementara nama Pratikno yang selama ini dikenal sebagai orang kepercayaan Jokowi, disebut-sebut sebagai salah satu inisiator di balik terpilihnya Gibran sebagai Cawapres Prabowo. Sementara di kubu Ganjar Mahfud, kekuatan mereka di kabinet hanya tersisa dari menteri-menteri yang berasal dari PDI Perjuangan dan PPP. Adapun menteri-menteri yang tercatat sebagai kader PDI Perjuangan adalah Yasona Haji Laoli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tri Risma Harini, Menteri Sosial, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Pramono Anung Wibowo, Sekretaris Kabinet. Sementara suara PPP di Kabinet Indonesia Maju kini diwakili oleh Menparekraf Sandiaga Uno yang lompat dari Partai Gerindra ke PPP. Sandiaga sendiri sempat disodorkan sebagai Cawapres Ganjar, namun akhirnya Megawati mengumumkan lebih memilih nama Mahfud MD. Meski demikian, Sandiaga kini dipercaya sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud. Sejatinya PPP sendiri mendapatkan 1 kursi menteri yang diwakili oleh Suharso Mono Arfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kala itu Suharso masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP sebelum dilengsarkan dan diganti oleh PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono. Belakangan beredar kabar bahwa Suharso dikudeta dari kursinya sebagai Ketua Umum PPP, karena keputusannya yang kala itu mulai condong bergabung ke Koalisi Perubahan yang mendukung pencapresan Anies Baswedan. Kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Muhaimin juga masih memiliki kekuatan beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini. Adapun menteri-menteri dari Partai Nasdem dan PKB yang masih dipertahankan Jokowi di kabinet yakni, Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, dan Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa,
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dari 4 Menko dan 30 Menteri di Kabinet Indonesia Maju, pasangan Prabowo Gibran memang paling banyak memperoleh dukungan dari anak buah Jokowi tersebut. Posisi kedua diduduki oleh Ganjar Mahfud, disusul Anies Muhaimin. Namun besar kecilnya dukungan para menteri di kabinet tersebut, tentu saja tidak bisa dijadikan patokan siapa yang paling unggul nantinya. Yang terpenting bagi rakyat adalah bagaimana para menteri-menteri tersebut tetap fokus menjalankan program-program pemerintah hingga akhir masa jabatannya nanti. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.